Pemerintah resmi memberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama periode libur sekolah. Pemerintah resmi memberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama periode libur sekolah. Aturan ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi selama musim libur sekolah. Pemerintah resmi memberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama periode libur sekolah. Dengan kebijakan ini, masyarakat yang membeli tiket hingga 5 Juli 2026 dapat menikmati pembebasan PPN yang ditanggung penuh oleh pemerintah. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2026 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada periode libur sekolah yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026. Aturan ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi selama musim liburan sekolah. Dalam BLI tersebut, pemerintah menanggung 100% PPN yang tertuang atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Fasilitas ini berlaku untuk komponen tarif dasar dan fuel surcharge yang terdapat dalam harga tiket penerbangan. Namun tidak semua tiket otomatis mendapatkan fasilitas tersebut. Pemerintah menetapkan dua syarat utama, yakni tiket harus dibeli sejak berlakunya PMK hingga 5 Juli 2026 dan jadwal penerbangan dilakukan pada periode 24 Juni hingga 5 Juli 2026. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka PPN tetap dikenakan sebagaimana mestinya. Jakarta, Tim Liputan ADEXCHAN. Pemerintah China memasukkan 10 perusahaan asal Amerika Serikat ke dalam daftar hitam pembatasan ekspor. Kebijakan tersebut menjadi balasan atas langkah Amerika Serikat yang sebelumnya memasukkan sejumlah perusahaan China ke dalam daftar hitam. Pemerintah China kembali mengambil langkah balasan terhadap Amerika Serikat dalam persaingan di sektor teknologi dan keamanan nasional. Hal itu ditunjukkan dengan keputusan Beijing memasukkan dua perusahaan mineral jarang Amerika Serikat, yakni MP Materials dan USA Rare Earth, serta 8 perusahaan lainnya ke dalam daftar kontrol ekspor. Langkah tersebut diambil sebagai respon atas keputusan Washington yang memasukkan sejumlah perusahaan China ke dalam daftar pembatasan operasional terkait hubungan dengan militer China. Kementerian Perdagangan China menyatakan perusahaan-perusahaan yang masuk daftar tersebut tidak lagi dapat menerima ekspor dual use items dari China sehingga tidak digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer. Selain MP Materials dan USA Rare Earth, perusahaan manufaktur motor untuk aplikasi kritis Aviox juga termasuk dalam daftar tersebut. Adapun MP Materials merupakan perusahaan yang didukung Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan mengoperasikan satu-satunya tambang rare earth aktif di Amerika Serikat. Sementara itu, USA Rare Earth terlibat dalam rantai pasok industri mineral tanah jarang dari tambang hingga produksi magnet. Dalam pernyataannya pada hari Senin lalu, Kementerian Perdagangan China menyebut kebijakan tersebut diambil untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan negara. Berbagai sumber IDX Channel. Lembaga Indeks Global MSCI mengisyaratkan potensi reklasifikasi status pasar modal Korea Selatan dari pasar negara berkembang menjadi pasar maju dalam laporan tinjauan periode Juni 2026. Meski demikian, MSCI menekankan bahwa otoritas Seoul masih harus menuntaskan sejumlah hambatan operasional utama, mulai dari likuiditas mata uang won hingga regulasi ketat transaksi short selling. Lembaga Indeks Global MSCI mengisyaratkan potensi reklasifikasi status pasar modal Korea Selatan dari pasar negara berkembang menjadi pasar maju dalam laporan tinjauan periode Juni 2026. Proses konsultasi dengan para pelaku pasar global sebetulnya telah berjalan lama sejak tahun 2008 hingga tahun 2014 silam. Lembaga riset internasional tersebut menilai komitmen reformasi dari otoritas moneter Seoul menjadi motor utama di balik munculnya peluang reklasifikasi historis ini. Namun para investor internasional menyoroti bahwa masalah konvertibilitas mata uang won di luar negeri masih menjadi ganjalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Likuiditas domestik selama perpanjangan jam perdagangan valuta asing juga dinilai masih belum cukup kuat untuk menyamai standar pasar negara maju.
MSCI menegaskan bahwa investor institusional memerlukan kepastian ketersediaan kumpulan likuiditas yang besar serta spread bid-ask yang ketat pada pasar overnight di Korea. Selain faktor mata uang, adopsi operasional akun omnibus serta mekanisme transfer aset juga dilaporkan masih sangat terbatas di lapangan. Pelaku pasar global bahkan terus menghadapi beban operasional yang signifikan akibat ketatnya rezim kepatuhan pasca pencabutan larangan transaksi short selling. Otoritas Korea Selatan juga diwajibkan melonggarkan persyaratan pendanaan pra-penyelesaian awal yang selama ini dinilai membebani pergerakan modal investor asing. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah meminta PT PLN Persero menuntaskan permasalahan mati lampu bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut gangguan pasokan listrik berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Pemadaman bergilir di sejumlah wilayah akibat keterbatasan pasokan batubara PLN disebut mulai meresahkan banyak kalangan masyarakat maupun dunia usaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pun meminta PT PLN Persero untuk segera menuntaskan permasalahan mati lampu bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa belakangan ini. Menurutnya, gangguan pasokan listrik tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu, Erlangga menegaskan pemerintah telah membahas persoalan tersebut dalam rapat bersama Menteri ESDM, di mana PLN diminta mempercepat langkah-langkah perbaikan agar keandalan pasokan listrik kembali terjaga. Dampaknya ke ekonomi gimana sih Pak? Iya tentu sangat berpengaruh, tapi kami sudah minta kemarin PLN kami sudah rapatkan dengan Menteri ESDM, harapannya sih Juni ini bisa diselesaikan. Kerugiannya kira-kira Pak? Pemerintah berharap dalam waktu dekat persoalan pemadaman bergilir dapat segera teratasi, sehingga tidak mengganggu produktivitas masyarakat maupun kegiatan industri. Keandalan pasokan listrik dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan di berbagai sektor. Jakarta, Raharjo Patmo, ADX. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 23.470 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari hingga Mei 2026. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi yang mencapai 5.044 pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 23.470 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari hingga Mei 2026. Berdasarkan data dari laman satu data Kementerian Ketenagakerjaan, Jawa Barat jadi provinsi yang paling banyak terjadi PHK, mencapai 21,49% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan. Dari laman tersebut, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK di Jawa Barat selama Januari hingga Mei 2026 sebanyak 5.044 pekerja. Angka PHK tertinggi terjadi pada periode Februari yang mencapai 1.775 pekerja. Banten menjadi provinsi kedua tertinggi yang paling banyak melakukan PHK. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, sebanyak 2.596 pekerja di Banten mengalami pemutusan hubungan kerja. Dengan angka PHK tertinggi terjadi pada periode Februari yang mencapai 691 pekerja. Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyebut ribuan buruh Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta berpotensi menghadapi ancaman PHK. Ancaman PHK ini dipicu ketidakpastian ekonomi global serta kenaikan harga gas industri dan relokasi pabrik. Jakarta, Tim Liputan ADX Channel.